الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين آمين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para muhibbin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Maka harus kita ungkapkan kesyukuran kepada Allah minimal dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam bimbingan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatun anta syamsun anta qadrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Ya Nabi salam, ya Rasul salam,
يا حبيبي سلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita masih di dalam bab tentang taubat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tiap hari, tiap malam, bahkan setiap selesai sholat fardu, selalu kita sampaikan doa kita kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal istiqamata wal ikhlas wa husnul khatimah. Ini doa, alhamdulillah, doa ini yang sering dilantunkan oleh para auliaullah ta'ala, karena intinya dari doa ini adalah mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, bahwa tidak ada yang lebih mahal daripada al-afwa wal afiyah wal istiqamata wal ikhlas wa husnul khatimah. Nah, ini inti doa yang luar biasa. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu al-afwa, kesehatan, wal afiyah, dan keafiatan. Karena banyak orang sehat tapi belum tentu afiat. Karena orang sehat belum tentu afiat. Bisa saja Allah kasih mereka sehat, tapi kesempatan sehat itu tidak pernah dimanfaatkan untuk agama Allah. Al-afwa wal afiyah. Makanya al-afiyah ini Bapak Ibu mahal. Termasuk mana yang menjadi al-afiyah di dalam diri tiang pelunggu adalah al-hidayah. Hidayah Allah. Afiyah yang paling mahal dalam diri manusia itu adalah hidayah Allah. Karena tidak semua orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita, banyak orang lebih rajin daripada kita. Banyak orang lebih soleh daripada kita. Banyak orang lebih alim daripada kita. Tapi tidak semuanya Allah berikan hidayah untuk tergerak hatinya hadir dalam setiap
majelis ilmu ndek selapu. Tapi terkadang ada keilmuan yang kita punya menjadikan kita sombong, ndek na afiyah leman ilmu nika. Jadi al-afiyah yang tertinggi adalah hidayah. Hidayah. Jadi tiang pelungguh sami bisa hadir malam ini bukan karena kita rajin, tidak, tapi karena hidayah Allah. Nah, al-afwa wal afiyah. Dan al-afiyah itu dimaksudkan adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Al-afiyah di sini adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, mampu menjadi contoh kebaikan untuk orang lain, menjadi ibrah. Tapi jangan menjadi ibrah yang terbalik. Ibrah yang bagaimana? Jangan sampai kita menjadi pelajaran untuk orang lain, bahwa orang lain jangan sampai seperti kita. Maknanya, kalau menjadi pelajaran untuk kehidupan orang lain, berarti ada sifat dari kita yang tidak harus dimiliki oleh orang. Paham maksud nggih? Niki artinya kita harus menjadi contoh, bukan menjadi pelajaran. Kalau menjadi contoh, maka kita yang dicontoh oleh orang. Tapi kalau menjadi pelajaran, maka jangan sampai dengan sebab sifat yang kita miliki untuk menjadikan orang berkata na'udzubillahi min zalik. Itu yang berat Bapak Ibu. Makanya kita mohon al-afwa wal afiyah. Yang ketiga, wal istiqamata. Istiqomah ini berat. Yang mana istiqomah kata ulama? Istiqomah menurut ulama fikih itu ziyadatul khair. Orang yang selalu bertambah kebaikannya, dia enggak pernah bosan dengan satu kebaikan, maka dia tambah dengan kebaikan yang lain. Dia enggak cukup dengan satu pengajian, maka dia tambah dengan pengajian yang lain. Dia enggak cukup dengan satu ilmu, maka dia cari ilmu yang lain. Ini orang istiqomah namanya. Ada para pelungguh sami, alhamdulillah, malam ini lain yang ngajar, besok malam lain yang ngajar, nanti malam Kamis lain yang ngajar, terus saja ziyadatul khair. Berusaha kita menambah kebaikan-kebaikan kita. Itu makna istiqomah menurut ulama fikih. Sementara istiqomah menurut ulama tasawuf, al-istiqomah ay bimakna al-istimrarul khair. Ini lebih berat nih. Yang mana istiqomah menurut ulama tasawuf? Al-istimrarul khair, orang yang tetap bertahan dalam kebaikan. Memulai itu mudah, tapi mempertahankan itu susah. Allah, kalau kita memulai suatu amalan, sholat duha, 12 rakaat, lagu papa kenjakan tersusah tu na 12 rakaat. Lamun papa nyengken repot, nyengken ngitung kepeng, nyengken lari selaput dagangan, ini dah mau sembayang duha 12 rakaat. Jemaah sembayang duha juluk repot lalu kena ngerti Allah Ta'ala uni. Allahu Akbar. Jadi dia tinggal. Tapi kalau orang yang istiqomah, lamun wah empat terus, dia tidak perlu mencari sesuatu yang banyak, daripada banyak cuman sekali. Jadi lebih baik pelungguh sami solat duha 4 rakaat tapi terus menerus berkesinambungan, daripada 12 rakaat lagu sekali setahun. Jadi mana istiqomah ini berat. Jadi menurut ulama sufi, istiqomah itu al-istimrarul khair,
Bagaimanapun orang senang dengan kita, orang puji kita, orang caci maki kita, orang mencela kita, bahkan orang memfitnah kita, bahkan orang mengkucilkan kita, mereka tidak peduli. Yang ada al-irdai limardatillah. Orang istiqomah itu semata-mata mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebutan manusia. Lamun engkah tersebut mbelalu engkah na jamaah, lamun tuah sebut kena hebat pelungguh bapak apa mau terus lamun tuah kena menu, cukup hanya itu saja, enggak lebih. Makanya al istiqamah wal ikhlas, ikhlasnya berat. Ikhlas ini sering tiang katakan seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas tapi isinya tidak pernah menyebut ikhlas. Itu contoh keikhlasan. Pokok lamun da masih sebut diri da ikhlas aku bapak, ndek man ikhlas no. Sehingga masih disebut diri da ikhlas. Ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Makanya kata ulama, ibarat kata tangan kanan yang memberi jangan sampai diketahui oleh tangan kiri kita, apalagi orang lain. Jadi ikhlas itu semata-mata yang ada dalam kolbunya hanya Allah. Coba lihat surat Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas tapi isinya tauhid. Dari surat si paling ikhlas terbaca waktu sembahyang surat Al-Ikhlas entah. Ya paling ikhlas terbaca deh, paling becat terselesai terus. Paling ikhlas terbaca ayat jarak 2 surat. Inna a'tayna kanca Al-Ikhlas. Nyocok peteparan Al-Ikhlas ya paling demenang lalu si dengan endah. Jadi itu orang ikhlas. Jadi yang terpenting intinya pada akhirnya kalau sudah Allah kasih kita afwa wal afiyah, al istiqamata wal ikhlas, barulah sampai kepada pokok akhirnya wa husnul khotimah. Dan ya Allah anugerahkan kepadaku akhir hayat yang husnul khotimah, akhir hidup yang terbaik. Jadi ini doa Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal istiqamata wal ikhlas wa husnul khatimah. Coba ulang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal istiqamata wal ikhlas wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kesemuanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena semuanya itu tidak lepas pun juga dari anugerah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dil hukama, sebagian daripada ahli hikmah berkata, innama tu'rafu taubatar rajuli fi arba'ati asya, sesungguhnya engkau akan mengetahui tanda seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah pada 4 hal. Jadi ada tanda taubat kita itu diterima oleh Allah. Mana? Yang pertama, ahaduha ayyumsika lisanahu minal fudul wal ghibati wal kadhib. Dia mampu ayyumsika lisanahu, dia mampu menjaga lisannya, mengunci lisannya sebelum Allah mengunci dia. Dari apa? Minal fudul, dari ucapan-ucapan yang tidak memiliki faedah, ucapan-ucapan yang tidak ada maknanya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi lisannya itu dia gunakan hati-hati. Dia berkata apa yang ada dalam pikiran mereka,
jangan sampai aku mengeluarkan suatu kalimat yang tidak mendatangkan ridha Allah. Karena setiap apa yang kita ucap ini bakal jadi tanggung jawab kita. Apa yang tiang ucapkan akan jadi tanggung jawab tiang di hadapan Allah. Makanya berat. Dan seseorang itu, kata ulama, akan diuji oleh Allah dengan apa yang sudah kita ucapkan dari diri kita. Apa yang kita ucap, itulah ujian kita. Kita mengajak orang ikhlas, sudah ikhlaskah kita? Kita mengajak orang zikrullah, sudah ahli zikirkah kita? Kita mengajak orang untuk istiqomah, nah kita bagaimana? Jadi selalu mengaca kepada kepribadian kita, karena setiap apa yang kita ucap adalah tanggung jawab di mata Allah. Sehingga mereka menjaga lisannya, satupun kalimat yang keluar jangan sampai Allah tidak ridho dengan kalimat itu. Ya, dengan taubat diterima taubat. Ada perubahannya. Apa perubahan pertama? Ucapannya dia jaga, lebih berhati-hati. Maka dia lebih baik diam daripada mengungkapkan sesuatu yang kira-kira bisa menjadi masalah untuk orang lain. Lamun kira-kiranya kita ngangen batur, dia lebih baik diam. Lamun itu kan dek sok temu nih maroni nun dengan makin UUD, ada UUD, uni doang. Amun itu nih je UUD doang nih. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ibadah, coba kita ini sekarang kita lihat dalam sembahyang tiang pulunggu, kan sering kita sampaikan sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sering terbaca dalam sembahyang, inna salati, sesungguhnya solatku, mbelain terserah sembahyang tuh Allah. Sekarang kita lihat, kita mau nyerah solat kita sama Allah. Akankah kita serahkan solat kita kepada Allah? Kita baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah, kita baca doa ruku' dan sujud, tapi setiap bacaan solat yang kita baca ada hal dunia yang bercampur dengan ibadah yang kita lakukan. Apa solat seperti ini yang kita serahkan ke Allah? Sembahyang sak berembe dulu. Inna solati, kenjakan takbir Allahu Akbar, lagu dengan sejari imam dek na besapak kencenia sambil nenggerumun baca petih, ada jadik jamak wah kedung kesembahyang. Jadi hilang kenikmatan ibadah dengan sebab apa? Dengan sebab ndek man bau jaga diri. Atin teniki masih bergelamang le dalam sembahyang, atin teniski masih bergerama le dalam sembahyang. Angka susah orang untuk sampai kenikmatan dalam khusyuk di kala solat itu. Lagu ternyata Islam ini luar biasa. Allah tidak pernah menjadikan khusyuk itu sebagai rukun dalam solat. Andaikan lamun khusyuk jadi rukun sembahyang, Bapak Ibu, darak sah sembahyang terselapu. Baru ada takbir ngempok ban motor lek julu kaget, ini kan takbir astagfirullah kan takbir ini kan sembahyang. Coba sekarang nih, tapi Allah itu luar biasa. Kurang apa Allah sama kita? Coba kurang apa Allah Ta'ala? Kurang tahu kembe Allah Ta'ala jo kita. Kita sampaikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini baru solat, masih ndek man beres.
termasuk solat tiang endah hitam lamun pelungguh ja. Allah, lamun pikir-pikir Bapak Ibu nih, tapi Allah itu maha luar biasa. Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu kadar kemampuan kita, hingga Allah tidak pernah memaksakan kita. Belum nusuknya kita, mbekanan aran nusuk selapuk macam amaliyah kita, semua kebaikan-kebaikan kita tujuannya satu, Allah. Tapi ada kita yang beramal karena selain Allah ya dah. Wah ente terlalu ngaji, ente tersembel wah kalai ente tawah senggitaan tuh ngaji karena ente sembel. Harap meno ibu. Wah kemerotes le jamaah Banjar yang pun rame datang. Mbe ibu-ibu jamaah Banjar no kan dek nawara datang makin jerame ruan datang lagu dendek ngaji karena wah terprotes karena Allah no ya kena nusuk no belum mahya belum mamati semuanya Allah lain. Maka orang yang hakikatnya kebaikannya, taubatnya, amaliyahnya itu diterima oleh Allah, cirinya bagaimana? Ayyumsika lisanahu minal fudul, mereka ikat lisannya, mereka jaga ucapannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Wal ghibah, semenuan jua dengan ghibah. Tidak berani dia. Meskipun dulunya lamun nak ngeraos kalah-kalah jagung ngempok kuning ngeraos, tapi karena dia sadar tentang hidup, dia sadar dengan ibadahnya, den bani macam-macam wal ghibah, malu dia sama Allah. Dan kita Bapak Ibu, kalau kita ingin menyebut orang lain, maka terlebih dahulu sebut diri kita. Kenapa? Pakaian yang kita pakai itu tidak pernah bisa sama dengan pakaian yang dipakai orang lain. Karena penyakit kita manusia niki, kita ini selalu menganggap sama pakaian kita dengan orang lain. Kita anggap sifat kita sama dengan sifat orang lain. Kita anggap diri kita sama dengan diri orang lain, padahal belum tentu. Tiang pakaian si tiang kaduniki ti makna bagus menurut pelungguh, belum tentu nyocok kan pelungguh si kodek-kodek. Coba lamun gamis tiang na kadu si Pak Marwi mere Batman ruah ndek nyocok. Kenapa? Sesuatu yang bagus menurut kita belum tentu itu sama menurut orang lain. Sesuatu sifat yang kita punya pada diri kita belum tentu itu bisa sama dengan sifat orang lain. Maka jangan kita menilai orang lain itu dengan hal yang sama seperti penilaian pada diri kita. Justru kita yang harus mencari kekurangan kita pada diri orang lain. Makanya Profesor Dr. Hamka mengatakan, jangan sekali-kali kamu pernah bertanya, kenapa orang itu benci sama saya? Tapi kamu harus tanyakan kepada dirimu, kenapa saya ini dibenci oleh orang itu? Profesor Hamka berkata, jangan kamu tanyakan kenapa orang benci sama saya. Karena kalau kita menanyakan kenapa orang itu begini, kenapa orang itu begitu, maka yang muncul adalah kita akan mencari kekurangan orang lain. Kurang dengan wah tepeta. Kan dek nedemen le aku, padahal lalang semenda ketanjak serebuk. Sebut mas rebuk nih. Padahal tetap kebeng ya kelepon, lamun datang empat tetap ketanjaan. Maka yang kita ungkit kebaikan kita pada orang lain,
hilang kebaikan itu pada diri kita, dan tempat salahnya kekurangan orang yang kita sebut. Padahal ini, padahal itu, padahal ini, padahal itu. Tapi justru kita harus tanyakan pada diri kita, kenapa saya dibenci oleh mereka? Amun tak berketuan karena kambe aku ndik tada menang si dengan yang muncul adalah kekurangan kita. Oh, tidakkah mungkin karena ucapan saya? Oh, tidakkah mungkin karena kelalaian saya? Oh, tidakkah mungkin karena dapat saya berjumpa tapi tidak menegur? Banyak. Ini muhasabah pada diri kita. Ialah dengan wah tobat. Dia merasa dirinya yang salah, bukan orang. Makanya sering tiang katakan, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulang, dan sekurus-kurus ikan pasti punya isi. Artinya sebaik apapun orang, mereka pasti punya masa lalu yang pernah mereka lakukan apapun. Ya alim dia bapak, lagu arak doang masa lalu wah tegawe. Ya pacu dia bapak, lagu arak doang masa lalu wah tegawe. Tapi sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, semaksiat-maksiatnya orang, masih ada masa depan yang harus mereka tuju untuk mereka mampu merubah kepribadiannya. Makanya ndek tekanggo ngecap dengan andekan lamun tak bau gawe amal soleh, alhamdulillah mudahan istiqomah cukup. Dendek sebut dengan itu aja alhamdulillah ndi bilang malam Selasa tengah ngaji syukur ndek maria no. Ndek maria, ndek maramene, ndek marameno. Jadi jangan kaitkan dengan orang, cukup kita bismillah. Karena Allah tidak akan tanya kepada kita tentang amal orang, tapi Allah akan tanya tentang amal kita sendiri. Wal ghibah, jangan sampai ghibah, itu dia jaga. Wal kazib, orang yang taubatnya diterima oleh Allah, dia jaga lisannya. Dari mana? Al kazib, dari dusta. Terjaga si Allah Ta'ala. Ini tanda Allah cinta kepada mereka. Wathani, adapun yang kedua, apa tandanya? Alla yara li ahadin fi qalbihi hasadan wala adawatan. Yang kedua, tidak pernah melihat pada dirinya atas orang lain di dalam hatinya daripada sifat hasad. Artinya dalam kolbunya tidak pernah ada sifat hasad untuk orang. Tidak pernah dia merasa tersaingi oleh kebaikan orang. Enggak pernah dia merasa punya melihat daripada orang yang lebih, enggak pernah dia merasa. Karena Bapak Ibu mohon maaf, setiap orang dapat nikmat itu pasti ada orang yang dengki, pasti. Makanya kita jangan ceritakan kenikmatan yang kita punya untuk orang lain. Belum tentu orang itu senang dengan cerita kita. Lebih baik cerita ke Allah saja. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rabb, kuasa pelungguh ya Allah. Langsung ke Allah saja, jangan ke manusia. Karena sebaik-baik yang kita lakukan, kalau sifatnya manusia tahu, ndek nawah kena sina paranita. Rajin dejok masjid, update status aponin dengan maka-maka peju. Arak doang. Subhanallah. Jangan ada sifat dengki. Kalaupun ada orang dapat nikmat, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Ikut senang ngelihat orang lain punya nikmat, tapi jangan sampai kita masuk dalam sabda Nabi yang mengatakan walikulli ni'matin mahsud. Setiap orang punya nikmat itu pasti ada orang yang dengki. Jangan kita termasuk orang yang punya kedengkian kepada saudara kita. Kenapa Bapak Ibu? Orang dengki itu
al-hasadu asyaddu minal iblis. Orang yang dengki itu jauh lebih jelek daripada iblis. Ya Allah, Bapak Ibu, Fir'aun, tahu ada Fir'aun? Nah, dendek kenal nawahan. Fir'aun pernah didatangi oleh iblis ke rumahnya. Datang iblis bertamu. Tok 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 tok. Dek nolak assalamualaikum. Aran iblis dengan berdait kan Fir'aun CS. Tok tok tok. Apa kata Fir'aun? Ma fil kharij. Saya di luar. Tok tok tok. Am fil kharij. Siapa di luar? Aku. Saya iblis. Oh, baturan. Tama iblis. Masuk, masuk. Fir'aun, kata iblis, iya. Kamu kan lengeh. Aku endah lengeh. Kamu itu jahat. Aku juga jahat, kata iblis. Tapi lebih jahat kamu daripada aku, kata iblis kepada Fir'aun. Lah, kenapa kamu bisa bilang begitu, kata iblis, kata Fir'aun? Iya, sejahat-jahatnya aku sebagai iblis, aku tidak pernah berani mengakui aku sebagai Tuhan. Ndek kebani lagu kamu je tutup. Sampai-sampai kau mengatakan dirimu Tuhan. Apa benar? Benar, kata Fir'aun. Tentu kamu Tuhan. Betul. Fir'aun, kata iblis, kalau memang betul kamu itu Tuhan, kata iblis, kenapa kamu tidak tahu aku di luar? Kenapa harus nanya siapa? Pasti kamu tahulah aku itu di luar. Apa kata Fir'aun? Sengaja biar aku dengar suaramu. Tapi apa kata Fir'aun? Iblis, begini, aku ini kan udah jelek di mata Allah, ente juga jelek sama Allah. Sekarang yang aku tanyakan, ada tidak orang yang lebih jelek daripada kita? Ada tidak orang lebih jahat daripada kita? Ada tidak orang lebih besar dosanya daripada kita? Apa kata iblis? Tenang Fir'aun, banyak. Astagfirullah. Lah siapa mereka? Apa mereka enggak sholat? Apa mereka enggak beriman? Apa kata iblis? Aku yang menggoda keimanan mereka. Aku tahu mereka beriman, aku tahu mereka ibadah, kata iblis. Tapi siapa mereka yang lebih jelek daripada kita? Mereka beriman kepada Allah tapi masih menyimpan dengki kepada saudaranya. Na'udzubillah. Beriman lagu masih dengki le sama ton jari, masih ndek demen le tetangga, lamun dengan goreng cumi sengaja batuk-batuk. Nah, jadi orang yang ada kedengkian dalam dirinya, ada kedengkian dalam hatinya terhadap saudara yang beriman, ini orang yang lebih jelek daripada iblis. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat niki ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Watsalitsu, adapun yang ketiga yang menunjukkan bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah, ayyufariqu ashabas su', yaitu mereka mampu memutuskan hubungan bersahabat dengan orang-orang jahat. Jadi dia putuskan hubungannya, dia putuskan pergaulannya dengan orang-orang yang enggak baik. Karena mohon maaf, dengan sebab pergaulan niki doang ia mpok terlupa. Makanya kata Sayyidina Ali, beliau pernah mengatakan, hubbuka ilal akhyar fayaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asrar. Kata Sayyidina Ali, jikalau engkau cinta bergaul dengan orang-orang yang baik, maka lambat laun pasti kamu bakal jadi orang baik. Wa in kunta min qablu minal asrar, meskipun dulunya kamu itu adalah orang jahat. Lamun dengan bagus girang kancan bergaul, girang kancan bareng, girang kancan dalam satu majlis, maka insya Allah sejahat-jahatnya manusia pasti akan jadi baik. Dengan sebab apa? Pergaulannya dengan orang baik. Tapi begitupun sebaliknya, kata Sayyidina Ali, wa hubbuka ilal asrar fayaj'aluka minal asrar wa in kunta min qablu minal akhyar. Kamu cinta kepada orang yang buruk, lambat laun pasti kamu akan jadi orang yang buruk, meskipun dulunya kamu adalah orang yang paling baik. Kenapa Bapak Ibu? Iman niki jarang dia bisa stabil. Makanya Nabi sendiri yang katakan, al iman yazid wa yanqus. Iman niki kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya dikala iman ini bertambah, langsung penuhi dia pertambahan iman itu dengan amal soleh. Datang iman, sadar kita, langsung isi kesadaran itu dengan kebaikan. Dendek sadar doa kan, astagfirullah ya Allah, tentu lagu endek temilu gawe ses bagus. Dikala kita sudah sadar dengan kebaikan, kerjakan kebaikan itu mulai dari sekarang. Berbuat baik itu harus, itu penting. Tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Berbuat baik itu penting memang, tapi kita belajar jadi orang baik ini jauh lebih penting daripada kita berbuat baik. Belajar jadi orang baik. Ya Allah Bapak Ibu,
Jadi sama dengan kita jadi orang penting. Jadi orang penting itu baik, Bapak. Jadi orang sibuk itu baik. Jadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting daripada kita jadi orang penting. Makanya tiang pun secapek apapun lamun wah kedong jadwal bismillah, kecuali lamun tiang dek tahu lampak je baru ampun tak dek tabu hadir. Lamun masih hujan-hujan buat tembus je lampak. Kenapa? Karena ia isi gurun tiang lain. Dulu Al-Waqfullah Maulana Syekh selalu bilang, me yakin, me ikhlas, me istiqomah. Yakin, ikhlas, istiqomah. Apa-apa tegawe. Pertama yakin. Apapun yakin oleh Allah Ta'ala, yakin dengan ilmu Allah, bukan dengan ilmu kita, karena ilmu kita tidak ada apa-apanya, qalil daripada ilmunya Allah. Kedua ikhlas, dendek bekarana apapun tegawe, dendek bekarana, apalagi karena kursi, apalagi karena ini itu, jangan. Okay. Yang bukan ia bahasa beliau. Pandai-pandai memilih guru tahu ngaji, guru sak tegakkan jujur ikhlas hati, mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Iya wah jari mau tuh. Kadang ya Allah arak jemaah ni ke lek bawa gunung tok balik okay. Si melet netelai. Anggap belik hikmah nane risalah ni. Oh, Risalah channel ni luar biasa. Sampai jamaah Sumbawa Barat selapuk rata-rata bilang masjid darat lain sina setel ongkat. Risalah channel doang Pak Tuan Guru. Alhamdulillah. Jadi hal-hal semisal promosi dakwah itu harus isi berkat Risalah channel nggih. Arak sopok jamaah yang tiang tidak tahu siapa dia. Lagu melet netelai itu lek bawa gunung lek Lombok Timur pelosok sampai leni ke mobil dia bau datang atas Muhammad ulat tersodok mobil lek balin dengan julu ojek sini jauh turun jari jemput wah meno beli hujan pokok aden lumbar doang pelonggo Pak Tuan Guru napi jasa arak ke gorokang dah si cemohangan ke bapak badek-badek japembe badek minimal anu iya bahasa napi jasa arak ke gorokang doang lagu dengan tu munang gorok manuk wah begawe belik sina parah. Subhanallah nggih tiang pun penasaran be papah balen dengan niku oh ternyata yang nguris bayi lalu tiang taek ruan yang tiang membuat tiang merasa berat untuk tidak hadir menu kejauh nak kawa nak datang menyila sehingga ndik nak tahu nomor HP datang nak elek kalemak nak lalu lampak menyila wah rapat maghrib ampun nyampe ke pusat-pusat luntuh. Subhanallah arak jaga 10 tu yang berketua nabah ni mau mangkin tak berita alhamdulillah au nggih syukur alam meno je malam lalu bapak madik bayentan lemak ulek untak kan. Subhanallah nggih lalu tiang datang tu tersambut tiang isi keluarga cemoh lalu ngundang Tuan Guru si naparan kayak kebelik gawe na amak masehun ni
mah sebut dia ngaran apa ya lolos nih kebeli gawe nama masuhun ya Allah terang bega sina gorok lagu nedula menyilak dengan lain mau datang nih ke subhanallah Bapak Ibu beketuan tiang satu piang kandok apa kandok tanya mak enggak nara tuan guru kedit niki alhamdulillah iya sina ketua anu sina apa searak negoro kang tuh nih ternyata kedit alhamdulillah apa nintiang alhamdulillah amak tahadus bin nikmah elek piran kemaliat ngaken kedit amak ternyata teto na arak alhamdulillah tuan guru silap lamun kayun ya ternyata segorong tujuan Allahu Akbar. Nah jadi maksudnya apa Bapak Ibu, selama arak waktu kita untuk berbuat baik, berbuat baiklah sekecil apapun kebaikan itu dendek remehan karena dia tahu embe papa si ikhlas menurut Allah joki tendah dia tahu. Tinggalkan pergaulan ashabas su dengan orang-orang yang emang buruk sifatnya, menjadikan kita pun juga buruk perangainya sebagaimana mereka. Barulah yang keempat, warabi, mana tandanya ayyakuna musta'iddan lil mauti daiman. Allahu Akbar. Yang keempat tandanya mereka selalu mempersiapkan bekal matinya sebelum mereka mati. Mereka banyak mempersiapkan bekal kematian sebelum mereka menghadapi kematian. Coba lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, sebelum menjelang wafatnya Rasul, Allah turunkan surah An-Nasr sebagai tanda pemberitahuan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi beliau akan meninggal dunia. Sampai surat An-Nasr niki, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini turun sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa cukup kebaikannya Muhammad. Wah cukup wah. Dan sempurna Islam ini sudah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah. Wal fath, dan datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kalian akan melihat begitu banyak manusia yadkhuluna fi dinillah yang akan masuk menuju agama Allah. Berbondong-bondong mereka akan memeluk Islam. Fi dinillah, menuju agama Allah Subhanahu wa taala yang suci. Jadi semakin banyak orang memeluk Islam, semakin banyak orang yang belajar tentang Islam, dan semakin banyak orang yang tahu tentang Islam, maka itu pertanda keberhasilan perjuangan itu sudah nampak pada alam ini. Makanya ayat ini menjelaskan perjuangan Rasulullah ini wah cukup karena pertolongan Allah.
Dan karena kesuksesan dari Allah, maka kalian akan melihat banyak orang-orang yang akan masuk ke dalam agama Islam. Tapi apa pesan Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sering terbaca ayat niki lagu dek tetau kena. Tiang ini ayat favorit tiang. Makanya kalau ndak salah lega atep arak jamaah beketuan tuan guru angkat setiap rekaat kedua iza doang jadi ayat pelungguh arak ngetuan tiang pirang. Apa jawaban tiang? Karena saya merasakan seperti apa yang ada dalam ayat itu. Pokoklah muntawah lelah berjuang, muntawah lelah terhina, muntawah lelah tercaci, muntawah lelah macam isi netapi isi dengan anti nasrullahi wal fath. Ya Allah, sehingga di saat ayat ini sudah turun, menangis Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah menangis. Fatimah bertanya kepada Rasul, Abah, kalau Islam ini sudah sempurna, banyak orang yang akan masuk Islam, dan pertolongan Allah sudah cukup, amalmu sudah cukup, perjuanganmu sudah cukup, wahai ayahanda, apakah ini pertanda bahwa engkau akan meninggal dunia? Cerdas Fatimah. Ternyata Fatimah mengkaji ayat itu. Dia mikir Fatimah, dia tadabbur ayat itu. Kalau sudah pertolongan Allah dan keberhasilan dalam agama Islam sudah terjadi, banyak orang yang sudah memeluk agama Islam, Islam sudah sempurna, lalu bagaimana dengan ayah saya yang membawa Islam? Allahu Akbar. Maka menangis Fatimah, ayah, apa kemudian setelah ayat ini turun pertanda bahwa ayah akan meninggalkan kami? Apa kata Nabi? Dengan tersenyum. Fatimah sedang tertidur di atas pangkuannya, tapi karena saking cintanya Rasul kepada Fatimah, menetes air matanya Rasul hingga terkena bibirnya Fatimah dengan air mata Rasulullah SAW, sambil Rasulullah mengusap kepala Fatimah. Mun golam bulun Fatimah. Apa kata Nabi? La tabki fa innaki awwalu yatbi'uni. Jangan kamu menangis, kata Nabi, karena sesungguhnya yang akan mengikutku pertama kali adalah kamu. Yang akan ikut di belakangku setelah aku mati adalah kamu, wahai anakku. Dendek nangis, mun kewah mati aku, kamu terus. Apa kata Fatimah? Alhamdulillah. Coba ibu, lamun semamen demuni meno berembe, lamun wah aku mati adik karing kamu, apa unin terus jawab. Dendek manjulu. Kalau Fatimah, ya Allah, Bapak Ibu, makanya ayat ini tahadus bin nikmah. Di saat bagaimanapun tiang yakin dengan ayat ini, karena setiap kesulitan yang kita alami selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pun ya doang jadi ayat yang rakaat kedua sejak sekian puluh tahun ya doang. Tapi syaratnya kata Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah,
Fasabbih, maka bertasbihlah kalian. Bihamdi rabbika, dan pujilah Tuhanmu, kata Allah. Puji Tuhanmu, sucikan Tuhanmu, puji Tuhanmu. Wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah maha menerima taubat. Artinya meskipun tiang pelungguh tidak mengatakan taubat kepada Allah, lamun tak bertasbih, bertahmid, istighfar, maka Allah catat tiang pelungguh termasuk minat tawabin, orang-orang yang bertaubat. Amin. Ya kena. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Makanya Rasulullah, apa yang menjadi amalannya Nabi setiap ba'da subuh? Tasbih, tahmid, istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar. Sampai Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal. Wah, dekaji tidak tahu. Tapi dari mana Rasulullah mengambil hingga ada tasbih, tahmid, istighfar seperti ini? Dari surah An-Nasr yang Allah langsung memerintahkan kepada Nabi, memerintahkan kepada tiang pelungguh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, tahmid, bahkan tahmidnya lebih, dan mohon ampun, istighfar kepada Allah. Pokok apa-apa terjadi, apapun coba, apapun ujian, apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Tetap bersama demi iman. Jadi yang penting keimanan ini ada. Jadi ia cara tiang pelungguh jaga iman dengan tasbih, tahmid, istighfar. Ia dan tiang pelungguh taubat dengan tasbih, tahmid, istighfar. Ia dan tiang pelungguh Allah berikan jalan keluar dengan tasbih, tahmid, istighfar. Maka termasuk dalam golongan orang-orang at-taibin, orang-orang yang bertaubat. Amin ya rabbal. Nah, iya wasilah amalan. Lamun bahasa ulama dalam satu kitab Khazinatul Asrar, kalau Bapak Ibu mau mencari rahasia-rahasia yang dibawa oleh Rasulullah, itu ada kitabnya namanya Khazinah Al-Asrar. Itu gudangnya daripada rahasia-rahasia Allah yang Rasulullah, banyak hadis-hadis yang Rasulullah langsung sampaikan di situ. Termasuk salah satu amalan yang luar biasa dikala puncak kejayaan Islam, waktu kepemimpinan Allah SWT Muhammad Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang menjadi amalan beliau adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Kalau di dalam kitab Allah SWT Muhammad Al-Azkarun Nawawi, nah yang ada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dalam kitab Khazinah Al-Asrar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Bembe tekadu lagu itu kan sambil biasa amal-amalan. Jadi dikala kita berada pada
titik pasrah. Sudah tidak ada lagi harapan kita, wah kiri kanan mentok, kita punya ikhtiar. Maka tembus dia dengan zikir itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa bihamdihi astaghfirullahal. Subhanallah wa subhanallahil azim, wa bihamdihi astaghfirullah. Sekali lagi, subhanallahil azim, wa bihamdihi astaghfirullah. Insyaallah itu kunci pembuka untuk kita keluar dari segala masalah. Bedalil idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah, keberhasilan, kesuksesan, pencapaian yang terbaik. Tapi ingat kuncinya pada ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan hamba-hamba yang bertaubat. Allah bimbing hati kita dengan nur dari Allah. Allah sucikan kolbu kita. Allah tanamkan kelembutan dalam hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqayyidal qulub, qayyid qulubana ala dinika wa ala mahabbatik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ala ma'rifatik. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah.
Allahu Allahu Allah Allah ilaha illallah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.